wabarakatuh. Bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita bahas tentang soal-soal TWK part 1 Pancasila. Ini soal kemarin-kemarin banyak yang keluar ya. Nah, sebelumnya jangan lupa di-subscribe, komen, dan share. Kita mulai. Nomor 1. Pancasila dirumuskan oleh A. PPKI, B. BPUPKI, C. KNIP, D. MPR, E. DPR. Apa jawabannya? Pancasila ini dirumuskan oleh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Jadi jawabannya adalah B. BPUPKI. Nomor 2. Nah, kalau soal panjang kayak gini kita baca dari bawah dulu ya. Yang merumuskan Piagam Jakarta. Kemudian lihat optionnya. Yang merumuskan Piagam Jakarta ya. Nah, kemudian baca. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta ini disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Tuh kan? Jadi soalnya adalah yang merumuskan Piagam Jakarta adalah, nah itu ya, A. BPUPKI, B. PPKI, C. Muhammad Yamin, D. Panitia kecil, E. Panitia 9. Apa jawabannya yang merumuskan Piagam Jakarta? Ya, yang merumuskan Piagam Jakarta adalah Panitia 9 yang beranggotakan ketuanya IR Soekarno. Kemudian anggota-anggotanya yang lain adalah kita kenal dengan Hayam Abi Sukasalim. Wah, ya. Hayam untuk Muhammad Hatta, ya untuk Yamin, Muhammad Yamin. M-nya itu untuk A. Maramis, Abi Kusno, Su untuk Subarjo, K untuk Kahar Mujakir, Salim untuk Agus Salim, dan Wa untuk Wasid Hasim. Ini udah kita bahas ya di sebelumnya ya tentang Pancasila. Yang ketiga. Berikut ini yang bukan merupakan anggota panitia 9 yang tadi Hayam, Abi Sukasalim, Wa. Jadi siapa aja? Optionnya adalah A. Muhammad Hatta, B. Y. Soekarno, C. Agus Salim, D. Sayuti Malik, E. Muhammad Yamin. Ya udah ketemu kan tuh. Siapa? Sayuti Malik ya, yang bukan ya, ingat. Lanjut, perhatikan pernyataan berikut. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan. Kelima dasar negara tersebut diajukan oleh A. IR Soekarno, B. Dr. Supomo, C. Muhammad Yamin, D. Subarjo, E. A. Maramis. Siapa? Kita kenal dengan Bang Matu Keraya. Bang kebangsaan, Ma kemanusiaan, Tu untuk ketuhanan, Ke untuk kerakyatan dan kesejahteraan. Oleh siapa ini? Oleh Muhammad Yamin ya. Jawabannya adalah C. Lanjut. Nah, ini dasar negaranya oleh siapa ini? Nah, lihat. 1. Kesejahteraan rakyat. 2. Internasional atau peri kemanusiaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Mufakat atau demokrasi. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Asas-asas dasar negara yang dikemukakan oleh IR Soekarno. Loh, ditujukan oleh nomor mana aja katanya? A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 5, C. 2, 3, 5, D. 2, 4, 5, E. 3, 4, 5. Mana IR Soekarno? Ingat-ingat dengan kata nasimu jatuh. Mana nasionalisme? Yang pertama. Yang ke-1 berarti bukan ya. Nasionalisme. Yang kedua internasionalisme. Ada nggak? Kemudian yang ketiga apa? Mufakat atau demokrasi. Ada? Kemudian Ja untuk kesejahteraan sosial. Nah, nomor 1 option itu kesejahteraan rakyat. Berarti bukan ya.
karena yang benar itu adalah kesejahteraan sosial. Tuh untuk ketuhanan. Jadi jawabannya adalah internasionalisme, 2, kemudian mufakat, 4, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi jawabannya 2, 4, 5 D ya. Lanjut. Perilaku berikut ini yang mencerminkan Pancasila. Sila pertama adalah yang kemarin itu soal-soalnya banyak pengamalan Pancasila ya. Nah, ini untuk Pancasila sila pertama katanya ya. Optionnya A, membantu korban bencana alam. B, menghormati kebudayaan suku bangsa lain. C, selalu membeli produk-produk dalam negeri. D, mengikuti kegiatan Siskamling. E, menghormati teman yang berbeda agama dan keyakinan. Nah, untuk sila pertama ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, berarti berhubungan dengan agama dan keyakinan kalau sila pertama. Jadi jawabannya adalah menghormati teman yang berbeda agama dan keyakinan. E ya. Jadi kita pahami dulu butir-butir dari Pancasila sila pertama apa aja gitu ya. Jadi nanti gampang. Yang ketujuh, berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara merupakan wujud perilaku yang mencerminkan Pancasila sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Apa sila keberapa ini? Berani berkorban untuk persatuan Indonesia. Jadi sila ketiga ya. Menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan merupakan pencerminan dari Pancasila sila ke A5, B4, C3, D2, E1. Nah, menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Jadi ini adalah Pancasila sila kedua. Jangan terkecoh ya. Ini adalah Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan sesuai hakikatnya. Ingat itu untuk Pancasila sila kedua, bukan sila ke-1 ya. Nanti kita bahas di akhir. Nomor 9, sikap berikut yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. A, bersikap adil terhadap sesama. B, berteman dengan teman yang berbeda suku. C, mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. D, memberi kesempatan orang lain untuk beribadah. E, memperlakukan orang lain sesuai hak dan kewajibannya. Jawabannya adalah sikap sila keempat Pancasila adalah kalau keempat itu musyawarah poinnya ya. Jadi mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Jadi jawabannya adalah C untuk sila keempat. Pak Tono adalah orang yang sombong katanya ya. Ia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Tono bertentangan dengan sila. Nah, kalau yang sombong itu sila keberapa? A, ketuhanan yang Maha Esa. B, kemanusiaan yang adil dan beradab. C, persatuan Indonesia. D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah sila yang kedua. Sikap Pak Tono itu ya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang 11, warga negara Indonesia yang kurang mampu mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara berupa program Kartu Indonesia Sehat atau KIS ya. Hal ini sesuai dengan penerapan Pancasila, terutama sila keberapa kalau untuk perlindungan kesehatannya? A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Sila keberapa? Nah, Kartu Indonesia Sehat itu untuk warga yang kurang mampu, merupakan penerapan dari sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
Makna lambang Pancasila burung Garuda yang berwarna kuning keemasan melambangkan A. Gagah dan berani, C. Gagah dan agung, C. Berani dan jaya, D. Gagah dan jaya, E. Agung dan jaya. Nah, lambang Pancasila itu warna-warnanya ada berapa ya? Banyak, ada yang warna kuning emas, ada warna kuning, ada putih, merah, dan hijau. Kita bahas dulu ya. Makna lambang Pancasila Garuda Pancasila ya. 1. Warna kuning emas, bangsa yang besar kalau kuning emas itu, dan jiwa sejati. Jadi melambangkan keagungan dan kejayaan untuk kuning emas. Mana ada nggak? Jangan terkecoh nih. Kuning emas, agung dan keagungan dan kejayaan. Jadi jawabannya adalah E. Jangan terkecoh dengan warna kuning. Kalau kuning itu adalah kebesaran, kemegahan, keluhuran artinya ya. Kalau putih itu kesucian, kebenaran, kemurnian. Kalau merah itu berani. Kalau hijau melambangkan kesuburan, kemakmuran ya. Nah, jadi warna-warna ini mengandung arti masing-masing. Jangan jangan ketukar ya. Nah, kalau di soal itu kuning emas berarti keagungan dan kejayaan. Kalau kuning aja itu megah, luhur, besar ya. Ingat-ingatnya kayak gitu ya. Lanjut. Jumlah bulu pada sayap burung Garuda pada lambang Pancasila ada. Nah, jumlah bulu pada sayap burung Garuda. A. 8 helai, B. 17 helai, C. 20 helai, D. 45 helai, E. 50 helai. Berapa? Nah, kuncinya adalah kita ingat dengan Saepangher dan tanggal kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Sa itu untuk sayap, berarti sayapnya ada pada tanggal 17 jumlah sayapnya. E untuk ekor, bulan Agustus ada ekor itu ada 8 bulu. Pang untuk pangkal untuk pangkal itu 19 jumlahnya. Her untuk leher, di leher itu paling banyak yaitu 45. Jadi kita ingat dengan Saepangher. Ya, jadi ini yang ditanyakan apa? Sayap, berarti 17 helai ya. Jawabannya adalah B. Pancasila memenuhi syarat sebagai Stat Fundamental Norm karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai Stat Fundamental Norm adalah A. Pancasila berfungsi memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia. Jadi apa Stat Fundamental Norm ini ya? Adalah suatu kaidah yang fundamental katanya. Dalam hal ini, Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia. Kedudukannya berada di tingkatan paling tinggi sehingga tidak dapat diubah. Jadi teori Stat Fundamental Norm ini dikembangkan oleh Hans Navier-Stokes, seorang ahli hukum berasal dari Jerman. Jadi jawabannya adalah Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Jawabannya adalah B.
15. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa adalah salah satu pengamalan sila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi rasa cinta tanah air itu adalah untuk sila persatuan Indonesia karena mengandung arti bahwa seluruh warga Indonesia itu bersatu untuk mendapatkan kehidupan yang layak sehingga kesejahteraan itu terwujud. Jadi jawabannya adalah C. Persatuan Indonesia. Nah, butir-butir Pancasila ini keluar kemarin banyak ya. Ada yang tentang tokoh, ada tentang butir-butir Pancasila, tapi pengamalannya gitu ya, masuknya kemana? Kalau sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, butir-butirnya di sini yang pertama adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemudian mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Kemudian mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi sila pertama itu hubungannya dengan ketuhanan yang Maha Esa ya. Yang kedua, sila kedua mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai Tuhan yang Maha Esa, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tadi ada di soal ya. Nah, ini sila kedua masuknya karena mengakui, dan yang pertama itu butirnya itu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang tadi soal itu masuknya sila kedua karena ini nih butir yang pertama. Kemudian pada sila kedua, butir kedua itu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asasi setiap manusia, tidak membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Kemudian sila kedua itu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat seliro, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan manusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, kemudian juga mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itu untuk sila kedua. Untuk sila ketiga itu berhubungan dengan persatuan Indonesia, yaitu persatuan kesatuan merupakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian sanggup dan rela berkorban. Kemudian mengembangkan rasa cinta tanah air. Tadi ada soal ya, rasa cinta tanah air itu pada sila ketiga, persatuan Indonesia. Kemudian mengembangkan rasa bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Nah, untuk sila keempat itu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak
dan kewajiban yang sama. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah. Nah, ini biasanya yang keluar itu musyawarah untuk sila keempat itu. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan demi kepentingan bersama, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi intinya kalau sila keempat itu adalah tentang musyawarah, demokrasi ya. Contohnya bisa ada kalau pemilu, kemudian memberikan kesempatan mengajukan saran, itu masuknya sila keempat. Kemudian sila kelima yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau untuk sila kelima ini yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, poin-poin untuk sila kelima itu adalah kegotong royongan. Nah, ini biasanya keluarnya kata-kata gotong royong untuk sila kelima, kemudian memberikan pertolongan kepada orang lain, kemudian sifat pemerasan juga ya, terus boros, hidup mewah. Nah, ini kunci-kuncinya ya. Kemudian kesejahteraan bersama, bekerja keras, dan suka melakukan kegiatan. Nah, kita memahami isi-isi butir-butir tersebut nanti soalnya ya kita lihat gitu ya. Terima kasih, sekian tentang Pancasila, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Semangat untuk belajar ya teman-teman ya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.